Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup setiap kami. Kembali pagi hari ini, kami buka hati dan pikiran kami untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menanti-nantikan Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita tahu bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Tuhan bekerja sesuai seturut kehendak dan waktunya sendiri. Kita tidak dapat memaksa kehendak dan waktu kita kepada Tuhan. Ketika didengar Yesus bahwa Lazarus sakit keras, Yohanes 11 ayat 2-6 mencatat demikian. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kabar yang dikirimkan oleh orang yang sangat dia kasihi sekalipun tidak membuat Yesus tiba-tiba bergerak. Namun dia justru sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sekalipun Tuhan sangat-sangat mengasihi Maria, namun hal tersebut tidak membuat Tuhan bergerak langsung atas permohonan Maria dan Marta. Juga dalam peristiwa yang dicatat di Yohanes 2 tadi, terhadap ibunya sendiri, wanita yang telah melahirkannya, orang yang sangat dia kasihi dan dia bertanggung jawab. Namun ketika memang waktunya belum tiba, dia tidak dapat dipaksa oleh kehendak manusia. Setelah memahami semua ini, bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia, banyak orang kemudian menjadi mati rasa atau bahkan antipati atau bahkan menjadi masa bodoh. Mereka kembali melakukan apa saja semaunya. Toh
Tuhan tidak akan bergerak kalau memang belum waktunya untuk Dia bergerak. Namun, tidak demikian dengan Maria. Maria, ibu Yesus, mengajarkan satu perkara yang sangat berharga bagi kita yang menanti-nantikan waktu Tuhan bekerja. Coba perhatikan sekali lagi ketika Tuhan berkata, Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Namun Maria ibu Yesus berkata di Yohanes 2 ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Inilah rahasia penting bagi kita yang menanti-nantikan waktu Tuhan. Bukan sekedar berpangku tangan semata, tapi apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di titik inilah banyak anak-anak Tuhan yang gagal memahami kehendak Tuhan. Sebab sejujurnya ketika kita mau dan rela melakukan apa saja yang Tuhan sudah perkatakan, justru disitulah kita mengajar diri kita sendiri untuk bertumbuh dan mempermuliakan nama Dia. Lalu, bagaimana artinya? Apa yang harus saya perbuat untuk benar-benar rela melakukan apa saja yang Tuhan sudah perkatakan? Perhatikan sekali lagi Yohanes 2 ayat 6-7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dengan kata lain, apabila engkau ingin belajar memahami kehendak Tuhan Allahmu dengan benar, isilah bejana pelayan-pelayan sampai penuh dengan air. Layanilah sungguh-sungguh satu sama lain. Perspektif yang kita miliki terhadap orang lain akan menentukan sikap kita akan orang tersebut. Jika saya melihat engkau sebagai orang lemah atau susah, mungkin saya menolong saudara. Jika saya melihat engkau adalah orang yang sedang hancur, saya akan mencoba memperbaiki dan menata ulang hidupmu. Tetapi jika saya memandang engkau sebagai orang yang berharga, saya akan melayani engkau. Dapatkah saudara melihat perbedaannya? Pada posisi pertama dan kedua, saya ada di atas, sebagai posisi tangan yang di atas. Tetapi pada hal ketiga, apabila saya melihat engkau berharga, maka saya akan melayanimu. Saya ada di posisi sebagai tangan yang di bawah, sebagai hamba yang melayani. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, kami mau belajar untuk menanti-nantikan waktu Tuhan, bukan mengikuti waktu yang kami inginkan. Dan ajar setiap kami untuk mau selalu melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Amin. Jesus loves you and so do I.